Bab 520, merebut kembali Bronziland. Meskipun mereka tidak lagi memiliki sistem rai untuk berkomunikasi di antara masing-masing anggota, ada hal lain yang dapat mereka gunakan dan itulah salah satu alasan mengapa Lenny dibawa serta. Memang butuh waktu, tetapi sebelum pergi, lingkaran sihir komunikasi telah disiapkan di Aphrion. Sekarang Lenny dapat menggambar lingkaran sihir di lokasi mereka saat ini dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan Bliss. Saat mereka menunggu Lenny menggambar lingkaran, Mong dan anggota Dark Guild telah pergi. Ia berjanji bahwa mereka tidak akan mengganggu Red Wings, ia dapat melakukan itu. Namun, apakah ia dapat meyakinkan musuh lama Aphrion untuk bertarung bersama mereka adalah masalah yang sama sekali berbeda. Meskipun kelompok itu sekarang memiliki tujuan baru, sambil menunggu Lenny menghubungi kastil utama, yang lain masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Seseorang telah menghancurkan benteng milik Shadow, mereka tahu betapa sulitnya melakukan itu. Jadi seseorang dengan kekuatan besar pasti telah membantu mereka. Aku bisa menebaknya, Lenny berkata sambil menutupi seluruh jari telunjuknya dengan bubuk putih yang tidak diketahui. Dia berada di dalam benteng, menggambar lingkaran di luar kastil, dan semua orang bersiap untuk pindah lagi, atau berkemas. Maksudmu, siapa yang berada di balik ini? Martha bertanya. Menurutku, hanya ada satu kelompok orang yang cukup berani. Kurasa itu adalah Kekaisaran. Aku tahu mereka baru-baru ini memiliki masalah mereka sendiri dengan Shadow, namun, aku juga percaya bahwa mungkin setelah masalah itu terselesaikan, itulah hal yang akhirnya mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Daripada pertanyaan tentang siapa, kita seharusnya memikirkan apa sebenarnya yang digunakan untuk menghancurkan tempat ini. Aku yakin kekuatannya hampir sama dengan Van sendiri. Lenny berkata, akhirnya menyelesaikan lingkaran sempurna itu. Sylvia telah menerima kabar dari Bliss dan telah mendengar perincian tentang semua yang telah terjadi sejauh ini, termasuk apa yang terjadi pada Rai dan apa yang dikatakan Mong. Berdasarkan apa yang dikatakan orang lain kepadanya, dia mempercayai mereka. Dia yakin bahwa Mong mengatakan yang sebenarnya. Segera, rapat Dewan Darurat telah diadakan untuk membahas masalah-masalah terkini. Tidak hanya anggota Dewan yang terlibat dalam rapat tersebut, tetapi Bliss dan anggota Red Wing berpangkat tinggi yang tersisa juga hadir. Meskipun menurutku sebaiknya kita mengirim bantuan, aku punya satu kekhawatiran besar. Kata Sylvia. Jika kita mengirim sebagian besar pasukan kita ke benua bayangan, itu akan membuat kita sangat terpojok. Kita bisa diserang oleh kerajaan-kerajaan di sekitar atau kekaisaran akhirnya bisa bergerak melawan kita. Anggota yang lebih senior terus berdiskusi di antara mereka sendiri dan dia bisa melihat mereka juga memiliki kekhawatiran yang sama. Jika saya boleh bicara, Bliss menyela. Kita semua tahu bahwa semua ini dimulai karena penglihatan saya, tetapi sejauh ini dalam semua penglihatan saya tidak pernah memiliki penglihatan yang melampaui titik ini. Dengan seberapa dekatnya kita dengan garis waktu saat ini, saya pikir saya setidaknya bisa melihat sesuatu di masa depan, tetapi saya tidak bisa. Yang bagi saya berarti bahwa ini bisa jadi pertahanan terakhir kita. Saya pikir penting bagi kita untuk mengirim kembali. Mendengar ini memperkuat tekad mereka untuk mengirim lebih banyak orang, tetapi sebagai seorang pemimpin, Sylvia merasa tidak bisa melakukannya. Jika itu hanya kehidupan orang-orang dari Red Wings, maka mungkin mereka semua bisa pergi. Jika mereka meninggalkan tempat itu, mereka selalu bisa kembali dan merebutnya kembali di lain waktu. Namun, ada banyak orang yang terlibat dalam Red Wings. Kota-kota dan desa-desa di sekitar area itu telah menjadi bagian dari mereka dan kota itu telah berkembang pesat. Sekarang ada juga orang-orang yang bukan pejuang di kota itu dan meninggalkan tempat ini berarti mengorbankan seluruh hidup mereka.
Sayangnya ini bukan masalah yang bisa dipikirkannya selama beberapa hari, mereka harus membuat keputusan sekarang. Kemudian sebuah ide muncul di kepalanya. Beritahu Ratu Lis dari Kerajaan Allure tentang apa yang telah terjadi, katakan padanya kita akan menggunakan semua kekuatan kita untuk menyelamatkan putranya, dan lihat apa tanggapannya. Lakukan sekarang. Sylvia memerintahkan dan mereka melakukannya dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Ratu untuk kembali dengan sebuah pesan dan mereka akhirnya mendapat jawaban yang telah mereka tunggu-tunggu. Kembali ke ruang dewan, setelah mendengar kabar baik itu, senyum singkat kembali tersungging di wajah Sylvia. Kerajaan Allure telah setuju untuk sepenuhnya bersekutu dengan Red Wings. Jika ada kerajaan atau kekaisaran yang mencoba menyerang kita, mereka akan mendukung kita. Kita akan meninggalkan anggota Black Rings yang kita peroleh di sini, dan aku sendiri akan tetap di sini dengan pasukan token. Wilfred, aku tahu kau adalah mantan Master Knight yang sudah pensiun, tetapi jika kau dapat memimpin jalan bagi pasukan untuk bergabung dengan yang lain, itu akan sangat dihargai. Sylvia meminta. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menjawab. Aku hanya mengambil posisi sebagai tetua dewan untuk membantu kalian, anak-anak muda. Aku pasti akan senang untuk bergabung di medan perang sekali lagi untuk akhirnya menyingkirkan kejahatan yang telah mengganggu dunia kita begitu lama. Sebenarnya, aku akan membencinya jika aku tidak menjadi bagian darinya. Anggota Red Wing lainnya termasuk yang berpangkat tinggi kini telah berangkat, meninggalkan hanya Sylvia yang tertinggal bersama penasihatnya dan mantan tetua Von. Banyak pengorbanan akan dilakukan dalam perang ini, tetapi kita harus memenangkannya. Kami akan merebut kembali Bronzeland dan tempat itu akan menjadi milik umat manusia sekali lagi. Teriak Sylvia dengan keyakinan. Bab 521, Kekuatan Mana. Banyak bagian benua bayangan tertutupi oleh selimut salju tebal karena letaknya yang sangat jauh di utara. Itu adalah daerah pegunungan yang juga memiliki sungai-sungai yang mengalir di lembah-lembah. Sungai-sungai itu lebih sering berupa sungai lava mendidih, yang akan mencairkan salju di sekitarnya sehingga tanah hitam gelap di bawahnya terlihat dan dapat dilihat perlahan-lahan terinfeksi oleh bayangan. Itu adalah pemandangan yang aneh untuk dilihat tetapi yang paling mengesankan dari semuanya adalah benteng besar bernama Tenebris. Benteng Tenebris adalah benteng terbesar dan utama tempat orang-orang di balik bayangan tinggal. Dari balik sungai lava mengalir ke benteng, membuat kolam lava yang besar. Dari atas, awan bayangan tampak terus-menerus melayang menuju benteng, merembes melalui dinding ke tujuan yang tidak diketahui. Ini adalah bayangan dari tanah dan mereka yang terinfeksi. Setelah yang terinfeksi terbunuh, mereka akan melepaskan kabut asap yang tampaknya akan menjauh dari tubuh. Tidak ada yang berani mengikuti kemana bayangan itu akan menuntun. Ada rumor bahwa jika seseorang mengikuti bayangan itu, mereka akan menemukan penyebab infeksi itu sejak awal. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, Harry telah mengantarkan Van ke benteng. Kastil besar itu memiliki menara demi menara, dan di puncak menara tertinggi, sebuah pertemuan sedang diadakan. Ada tubuh yang ditutupi baju besi hitam gelap, meskipun sesekali baju besi itu terlihat bergerak sedikit seolah-olah masih hidup. Apakah ada yang bisa menghubungi Dark Guild atau bocah Mong itu? Pria bayangan itu bertanya. Mereka belum membalas satupun pesan yang telah kami kirim, dan ketika kami memeriksa markas anggota Dark Guild, tampaknya mereka sudah mulai bergerak. Penyihir Agung Whis menjawab. Segera setelah pertukaran ini, ledakan keras terdengar saat sebuah tinju menghantam meja yang dibuat dengan kasar. Aku tahu kita seharusnya tidak pernah mempercayai manusia-manusia itu sejak awal. Mereka pasti akan mengkhianati kita. Sebuah suara berkata. Tangan dan suara itu berasal dari salah satu anggota Shadow Guard perempuan yang memiliki sayap dan seekor ayam betina mencuat dari kepalanya. Tenanglah Sena,
Manusia hanya membantu kita untuk mempermudah prosesnya, kita bisa melakukannya dengan atau tanpa mereka. Lagi pula, Whis masih sekutu kita, meskipun sulit untuk mengatakan dia masih manusia. Jawab Shadow Man. Kau bilang kita aman tapi lihatlah ruangan ini, sekarang hanya ada 4 dari kita di sini, dan Whis sudah pernah melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya sebelumnya. Kata-kata ini diucapkan oleh anggota Shadow Guard lainnya, yang jauh lebih besar daripada siapapun di ruangan itu dan tidak seperti rekannya yang sekilas tampak seperti manusia, dia tidak. Sebaliknya, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari zat batu hitam dan mengalir melalui seluruh tubuhnya dari atas kepalanya. Ada garis-garis merah yang tampak mirip dengan lava yang mengalir di sungai. Semuanya akan baik-baik saja. Jawab Shadow Man. Saya baru saja mendapat kabar bahwa kita telah menyelesaikan tugas kita. Kita tidak hanya telah menyingkirkan salah satu senjata terkuat mereka untuk melawan kita, sekarang kita akan dapat meminta dukungan yang kita butuhkan. Dia mengepalkan tinjunya dan segera mulai berjalan menuju pintu untuk meninggalkan ruangan. Segera setelah itu, 3 peserta lainnya berdiri dan masing-masing mengikuti. Di dalam benteng ada sebuah menara yang sedikit lebih kecil dari puncak menara tempat mereka baru saja mengadakan pertemuan. Di atas menara di udara terbuka itu, ada 2 manusia. Satu telah diikat dan ditempatkan pada cetakan hitam yang mencuat dari tanah, hanya sedikit lebih tinggi dari orang itu sendiri, dan yang lainnya terlihat berlutut. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik, Harry. Berkatmu, kita akhirnya akan dapat mencapai tujuan kita. Pria bayangan itu berbicara. Aku yakin pasukan Red Wing tidak akan menyerah di sini, tidak, aku yakin tentang itu. Untuk saat ini, kau akan menerima bimbingan dari Whis. Harry tidak mengatakan apapun, ia membungkuk dan kemudian dengan cepat bergerak ke sisi Whis seolah-olah ia selalu bekerja untuknya. Orang yang diikat itu tidak lain adalah Van. Berjalan mendekat, pria bayangan itu menggerakkan tangannya ke mulut Van, dan lakban yang menutup mulutnya menghilang. Akhirnya tibalah kesempatan Van untuk berbicara, ia ingin mengatakan banyak hal kepada Harry saat ia diikat. Ia ingin berteriak padanya bahwa ia adalah seorang pengkhianat, bagaimana ia telah menyakiti orang-orang yang percaya padanya, Jack dan Ray. Sekarang saat ia menatap pria bayangan di depannya, ia terdiam total. Orang itu tampak seperti orang yang benar-benar terinfeksi tetapi berbeda dengan yang lain pada saat yang sama. Baju sirah yang dikenakannya berbentuk padat, meskipun lebih mirip bayangan padat. Wajahnya juga tampak tidak memiliki mata, hanya bayangan yang bergerak. Saat ia melihat jauh ke dalam, ia merasa bisa melihat satu mata yang menatapnya, mata yang dapat melihat menembus jiwanya. Van, kau memiliki dewa yang sangat kuat di dalam dirimu. Dewa yang mampu mengendalikan mana sepenuhnya. Kau adalah manusia berbahaya dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi denganmu kekuatan itu tidak berguna, jadi biarkan aku menggunakannya dengan baik. Pria bayangan itu bersikeras. Whis berjalan ke arah Van dan mengetuk tongkatnya di lantai beberapa kali untuk memperlihatkan lingkaran sihir raksasa di bawah mereka. Seolah-olah debu beterbangan saat kain itu menyentuh lantai. Jelas dari detail lingkaran sihir itu bahwa itu adalah sesuatu yang telah memakan waktu lama, itu adalah sesuatu yang telah mereka persiapkan selama bertahun-tahun. Van, aku harus berterima kasih padamu. Akhirnya, karenamu, kami dapat membuka gerbang dan membawa kembali semua naga ke dunia ini. Bab 522, Perang Besar dimulai. Setelah kata-kata itu diucapkan oleh manusia bayangan aneh itu, sesuatu terlintas di dalam diri Van. Sesuatu yang buruk akan terjadi, sangat buruk, dan itu semua akan terjadi karena dia. Tidak lagi. Aku tidak bisa membiarkan orang lain terluka karena aku lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati.
Van berpikir sambil meronta, menendang kakinya, dan berteriak. Rasa frustrasi dan amarah yang murni dapat dirasakan dalam teriakannya. Manusia bayangan itu telah meninggalkan lingkaran sihir tempat Van terperangkap. Whis kemudian mengetuk tongkatnya ke tanah beberapa kali lagi hingga lingkaran sihir di bawahnya mulai menyala dan bersinar. Rasa terbakar terasa di dalam perut Van. Jeritan kemarahan itu segera berubah menjadi jeritan kesakitan, sedemikian rupa sehingga sekarang tidak ada suara yang keluar. Matanya memudar saat matanya cekung dan seluruh ruangan mulai bersinar. Kekuatan itu mulai menyapu keluar dari tubuh Van dan mengalir ke lingkaran di bawahnya. Kemudian cahaya putih besar bersinar keluar dari lingkaran itu, menghantam awan yang sangat gelap di atas dan memisahkannya. Sepertinya rencananya berjalan dengan sempurna. Kata pria bayangan itu, Sen, aku yakin semua orang akan senang melihatmu saat mereka kembali. Red Wings berhasil turun kembali dari benteng yang terletak tinggi di pohon raksasa, dan sebelum pergi, Mong telah memberi mereka arah menuju benteng utama tempat Van akan dibawa. Segera, kelompok Red Wing kecil itu memasuki medan bersalju, yang kebetulan berada di arah yang sama tempat Rai jatuh, tetapi mereka tidak akan mencari Rai. Sebaliknya, mereka menunggu orang-orang dari Afrion tiba. Mengetahui bahwa pasukan sebesar itu akan dikirim, Lenny mampu menciptakan perangkat teleportasi yang besar, dan Bliss telah melakukan hal yang sama di Afrion. Kemudian menggunakan kristal binatang yang berhasil mereka kumpulkan dalam perjalanan mereka ke sini, mereka mampu memberi daya pada kedua ujung lingkaran sihir. Hanya beberapa saat kemudian, di tengah salju yang dingin, keras, dan tebal, para anggota Red Wing muncul dengan Wilfred memimpin di depan. Senang bertemu kalian lagi, kata Jack, menatap mereka semua. Wah, apakah mereka mengiring semua orang dari Afrion? Pikir Flynn sambil melihat semua pasukan. Secara total sekarang, sepertinya ada 10.000 anggota yang dikirim. Sepertinya kurcaci kecil itu melakukan tugasnya dengan baik, kata Jack, sambil melihat para manusia serigala yang dikirim, dan mereka mengenakan baju besi kuning khusus yang diciptakan untuk mereka. Sayangnya, Rai tidak bersama kita jadi Jack yang mengambil alih komando untuk saat ini, kata Martha. Tapi karena anggota dewan seperti Sirka ada di sini, kita di sini untuk memberi dukungan. Jika orang-orang mengikuti Jack untuk saat ini, maka itu berarti mereka sangat percaya padanya, jawab Wilfred. Lagi pula, aku yakin Rai akan bergabung dengan kita nanti. Dia selalu tahu kapan masalah akan terjadi. Aku yakin dia punya firasat untuk hal-hal seperti ini. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh pasukan untuk bergerak menuju benteng utama. Menurut Mong, benteng itu tidak terlalu jauh, dan begitu mereka bisa melihat sungai lava yang mengalir, selama mereka mengikuti itu, mereka akan sampai di benteng. Namun, di tengah perjalanan mereka semua melihat sesuatu yang tinggi dan menjulang di langit, cahaya putih terang. Cahaya itu menerangi menara raksasa tempat cahaya itu memancar dan menembus awan di atas, dan mereka dapat melihat sesuatu yang tampak seperti lingkaran yang perlahan terbuka. Apakah mereka membuka celah lain? Lenny bertanya sambil melihatnya. Maksudmu, celah yang sama tempat naga itu muncul sebelumnya? Jack bertanya. Mengetahui apa yang dikatakan Mong kepada mereka, tampaknya sebagian benar dan mereka harus segera mempercepat langkah. Menyusul sungai lava yang sangat panas bahkan saat berada di dekatnya, mereka dapat melihat satu lagi di sisi lain yang sangat jauh, dan akhirnya benteng besar itu dapat terlihat. Pemandangan yang aneh untuk dilihat karena sungai-sungai itu tampak mengalir menanjak di kedua sisi dan mulai berputar ke arah belakang benteng. Di depan benteng itu terdapat gurun salju yang luas dan datar. Tidak ada apa-apa selain salju. Tidak ada binatang buas, Martha berkata, saat dia terbang tinggi mencoba melihat apakah dia dapat melihat sesuatu. Mereka tidak membutuhkan apapun,
kata Lenny, sambil menatap bagian depan benteng sambil mengepalkan tinjunya. Berdiri di depan benteng yang sangat jauh itu ada 3 sosok yang tidak dapat dikenali. Di bagian depan 10.000 anggota Red Wing berdiri Jack, Martha, Wilfred, Sirka, Lenny, dan si kembar, Badger dan Slot. Sangat disayangkan bahwa di masa lalu ada lebih banyak anggota Red Wing, tetapi banyak yang hilang karena Shadow dan orang yang telah menyatukan semua orang ini bahkan tidak ada di sini. Mereka pasti tahu kita akan datang. Apakah mereka akan bertarung hanya dengan mereka bertiga? Badger bertanya sambil mengeluarkan sepasang belati. Ketiganya memiliki kekuatan untuk memusnahkan banyak dari kita. Lihat baik-baik, mereka bukan manusia. Teriak Lenny, saat matanya yang berwarna besi menatap salah satu sosok khususnya, makhluk yang tampak seperti perempuan dengan sayap di punggungnya. Mereka memiliki penyihir agung Whis, dan di sampingnya ada 2 makhluk humanoid terkuat yang pernah ada. Benarkah? Wilfred bertanya dengan wajah cemberut. Mereka adalah monster tingkat iblis humanoid. Mendengar ini membuat banyak anggota Red Wing tercengang, tetapi untungnya mereka tidak berada di kelompok utama. Tingkat iblis adalah tingkat monster tertinggi dan mengetahui kekuatan monster tingkat legendaris, mereka tidak bisa berharap untuk menang. Aku akan membalas dendam, teriak Lenny, terutama yang betina itu, karena telah membunuh keluargaku. Shadow akan membayarnya. Yang lain selalu bertanya-tanya mengapa Lenny sangat membenci Shadow, tetapi dia tidak pernah banyak membicarakannya. Sekarang mereka mulai mengerti alasannya. Dengan Whis berdiri di depan benteng, dia mengangkat tongkatnya yang juga berfungsi sebagai tongkat dan segera portal hitam muncul. Portal itu akan terbuka dan monster mulai berhamburan. Sudah waktunya untuk perang besar antara Red Wings dan Shadow. Bab 523, Kekuatan Monster Tingkat Iblis. Baik Sylvia maupun Bliss berdiri di atap Akademi Afrion, mereka melihat ke arah tempat benua bayangan berada. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun, keduanya dapat merasakan kehadiran yang mengganggu. Apakah menurutmu kau tidak perlu pergi bersama mereka? Sylvia bertanya kepada Bliss. Aku bisa mengatakan hal yang sama kepadamu, kau telah melakukan lebih dari siapapun untuk Red Wings, tidakkah menurutmu pemimpin mereka, yang paling mereka hormati, seharusnya ada di sana? Bliss menjawab. Sylvia berbalik dan melihat ke arah kota. Kau salah tentang itu. Tempat ini, seluruh Red Wings tidak akan ada tanpa Rai. Ini adalah rumah kita. Menurutku penting bagi mereka untuk memiliki tempat untuk kembali setelah pertempuran berakhir, dan aku akan memastikan mereka melakukannya. Bliss khawatir karena Sylvia benar, semuanya bergantung pada Rai. Itulah alasan mengapa dia bahkan mereinkarnasikannya menjadi manusia sejak awal, untuk menyingkirkan apa yang semua orang tahu sebagai wabah bayangan, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak ada di sana. Orang yang ingin membunuh semua manusia sekarang adalah orang yang akan menyelamatkannya. Katanya sambil tersenyum. Beberapa portal hitam telah dibuka oleh Whis dan monster dari berbagai tingkatan mulai keluar dari sana. Ada monster bersayap yang bisa terbang di udara, monster mengerikan dengan beberapa anggota tubuh dan 1 mata, masing-masing terinfeksi oleh Shadow yang memberi mereka lebih banyak kekuatan. Lebih buruk lagi, tidak ada monster di tingkat lanjut atau lebih rendah, dan dengan Shadow yang memperkuat mereka, mereka merasa seperti berada di tingkat raja. Pasukan itu gugup, tetapi melihat anggota Red Wing menyerbu lebih dulu membuat mereka percaya diri. Orang yang berlari di depan mereka semua tidak lain adalah Jack, dan dia tidak membuang waktu mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia serigala. Dia berlari maju dengan keempat kakinya, meluncur dengan mudah melewati semua orang di sana dan langsung menukik ke kerumunan monster. Seekor minter raksasa mencoba mengayunkan palunya ke arah Jack, tetapi memukulnya dengan kekuatan kasarnya,
Jack kemudian mencengkeram dan menusuk kepalanya dengan cakarnya, segera beralih ke monster berikutnya. Mengikutinya dari dekat adalah manusia serigala lainnya, yang semakin kuat karena teriakannya. Pada saat itu, mereka adalah satu kesatuan yang tak terhentikan, jauh lebih kuat daripada binatang buas manapun yang mereka lawan. Hal itu benar-benar membuat anggota Red Wing percaya bahwa perang ini tidak begitu sia-sia. Hal ini bersama dengan gagasan untuk menyingkirkan Shadow untuk selamanya kini tampaknya berada dalam jangkauan mereka. Anggota lainnya menyelam sambil mengayunkan bilah dan pedang mereka ke kiri, kanan, dan tengah. Tak lama kemudian salju itu dicat dengan warna hitam dan merah darah. Kau kuat. Seekor binatang raksasa seperti batu mendarat tepat di depan Jack dan berusaha menghentikannya. Binatang itu adalah salah satu pengawal Shadow bernama Ire. Binatang itu adalah tingkatan iblis yang tampaknya terbuat dari batu, dengan lava cair mengalir di pembuluh darahnya. Jack terengah-engah karena ia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ia berlari cepat ke depan dan melompat mencoba untuk menyerang kepala batu binatang itu, tetapi binatang itu mengangkat bahunya yang besar untuk menghalangi serangan itu. Ketika cakarnya menggores sebagian batu pada binatang itu, tetapi itu hanya kerusakan buatan dan segera lava cair yang mengalir melalui kulit binatang itu mulai menyala dan bersinar dengan panas yang ekstrim. Lava mulai menyembur keluar dari bebatuan dan sebagian mendarat di kulit Jack. Dia menjerit kesakitan luar biasa. Dia jatuh ke tanah dan segera melihat dua tinju batu besar menghantamnya. Mencengkeramnya dengan tangan bercakarnya, dia bisa merasakan panas yang membakar, tetapi keduanya memiliki kekuatan yang sama. Tanpa Rai di sini, akulah yang harus mengalahkan kalian semua, teriak Jack. Meskipun tidak ada yang bisa mengerti kata-katanya yang diucapkan melalui moncongnya yang besar dan giginya yang tajam. Dengan menggunakan kedua kakinya yang kuat, dia menendang perut binatang itu, siap untuk pertarungan terberat dalam hidupnya. Ini adalah binatang tingkat iblis yang tidak akan mudah. Binatang-binatang yang memberi mereka masalah di langit sedang ditangani melalui sihir. Penyihir menara tua itu menembakkan panah api ke langit dan yang lainnya yang telah berteleportasi mulai menembakkan ledakan energi. Dengan kendali yang baik, mereka dapat menyerang monster-monster dari langit, tetapi ada satu monster yang sedikit menyulitkan mereka, monster iblis betina dengan tanduk yang mencuat dari kepalanya. Dia lebih cepat daripada monster-monster di bawah sana, menghindari setiap serangan. Sesekali dia juga akan menukik turun dengan kecepatan yang luar biasa, mengangkat salah satu anggota Red Wings dan memisahkan mereka. Jika apa yang telah dilakukan Jack telah memberi mereka kekuatan, apa yang dilakukannya benar-benar membuat mereka semua kehilangan semangat. Kau menguras darah semua sekutu kami, aku akan membuatmu membayar, teriak Lenny. Dia mengiris tangannya sendiri untuk mengeluarkan darah dan menggambar lingkaran sihir di tanah. Apapun yang terjadi, Lenny tidak akan membiarkan monster ini hidup sedetik pun. Dengan Lenny berhadapan dengan salah satu monster tingkat iblis dan Jack berhadapan dengan yang lain, Martha, Wilfred, dan Sirka memutuskan untuk mengincar orang lain. Penyihir Agung Whis yang membuka portal dan membiarkan para monster masuk. Jika kita menyingkirkannya secepat mungkin, kita bisa memenangkan pertarungan ini, pikir Martha, tetapi mereka bertiga mungkin memiliki tugas tersulit, karena mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari sesama anggota dan harus menyelam tepat ke tengah wilayah musuh. Di balik semua pertempuran di atas menara yang terletak di benteng, manusia bayangan, yang berada di balik segalanya, tengah menyaksikan pertempuran yang berlangsung di bawah. Ia menunggu Van untuk memberinya apa yang telah lama diimpikannya. Sepertinya kau telah berhasil mengumpulkan beberapa manusia kuat, Sen. Apa yang kau rencanakan untuk dilakukan dengan mereka? Apakah kau akan membunuh mereka setelah kau mengambil alih tanah ini? Baiklah, jangan khawatir.
Aku akan melakukannya untukmu, aku akan mencapai tujuan yang selalu kau miliki. Pria itu mulai tertawa. Meskipun kekuatan Van terkuras darinya dan rasanya seperti tubuhnya ditarik terpisah untuk membuka portal ke dunia lain, ia menatap langsung ke arah manusia bayangan. Rai tidak seperti itu, ia akan datang dan menendang pantatmu. Teriak Van. Bab 524, Skill Darah. Setelah mendengar apa yang Van katakan, bayangan pada pria itu mulai berputar cepat. Jelas bahwa mereka marah dan bayangan di sekitar pria itu memantulkan hal itu saat bergerak seolah-olah itu adalah api seukuran manusia. Tak lama kemudian suasana mulai tenang. Ayo, katakan padaku, di mana penyelamatmu ini? Lihatlah di bawah sana saat rakyatmu berjuang dan segera karenamu, mereka semua akan mati. Kata si manusia bayangan itu lalu berbalik menatap mata Van dan mendesis, dan jangan pernah memanggilnya dengan nama itu, dia adalah Naga Agung Sen. Tentu saja Van tahu identitas asli Rai, tetapi mengetahui bahwa si bayangan juga tahu namanya adalah suatu kejutan. Selain itu, cara si manusia bayangan itu bertindak seolah-olah dia terobsesi dengan Sen, bukannya menentangnya. Siapa sebenarnya orang ini? Pikir Van. Di bawah sana, perang yang berkecamuk terus berlanjut saat binatang buas dibantai kiri dan kanan. Manusia melakukannya dengan baik dengan koordinasi, keterampilan, dan kekuatan yang hebat dari peralatan binatang buas mereka yang luar biasa. Namun, sepertinya gelombang binatang buas yang muncul dari portal tidak ada habisnya. Setiap kali mereka membantai seekor binatang buas, mereka dapat melihat beberapa binatang buas lagi di belakang mereka. Di bagian belakang kelompok, mereka juga menderita serangan udara, tetapi Leni punya rencana untuk menghadapinya. Telapak tangannya berdarah karena luka yang ditimbulkannya sendiri. Dia telah memberitahu pasukan lain di sekitarnya untuk menjauh karena dia akan berhadapan dengan monster tingkat iblis itu. Aku menyiksa tubuhku, melakukan berbagai eksperimen pada tubuhku untuk akhirnya melacakmu. Meskipun itu sudah lebih dari 100 tahun yang lalu, aku mengingat hari itu seperti baru kemarin. Kau membantai seluruh keluargaku, teriak Leni sambil gemetar karena amarah yang murni. Yang lain selalu bertanya-tanya siapa Leni, yang telah menulis buku selama masa Ksatria Naga. Usianya yang tampak seharusnya membuatnya berusia lebih dari 100 tahun, tetapi dia hanya tampak sedikit lebih dari 30-an. Energi aneh yang keluar dari Leni telah menarik perhatian monster tingkat iblis bersayap itu. Dia menunduk untuk melihat dan mendengar amarahnya, menyebabkan dia menjilat bibirnya dengan pikiran tentang duel yang bagus. Aku hampir lupa soal itu. Lalu kau datang sejauh ini supaya aku bisa menghabisimu. Katanya sambil menukik ke bawah dan pada saat yang sama duri-duri mulai muncul dari sekujur tubuhnya dan terbang lurus ke arah Leni. Darah dari tangan Leni mulai menetes ke lantai, tetapi kemudian tampak seperti perlahan naik dari tanah. Aku membuat kesepakatan dengan iblis untuk menyingkirkanmu, dan ini satu-satunya kesempatanku. Kata Leni sambil mengayunkan tangannya. Tak lama kemudian aura merah besar terlihat menutupi bidang penglihatannya. Apakah itu darah? Beberapa orang di Red Wings bertanya. Aura merah darah telah melindunginya dari serangan binatang buas tingkat iblis. Tak lama kemudian Leni mengayunkan lengannya, melepaskan sapuan darah ke arah binatang buas itu. Melihat kekuatan merah yang aneh itu, binatang bersayap itu tampak hampir ketakutan saat ia berusaha menghindari semuanya. Ia begitu sibuk menghindari sapuan darah itu hingga ia tidak menyadari bola api besar yang akan menghantamnya. Kau tidak sendirian dalam hal ini, kita akan menyingkirkan Shadow. Teriak Roy, mantan pemimpin menara. Mereka berdua dulunya adalah penyihir menara, penyihir terkuat yang pernah ada dan dengan dua dari mereka yakin bisa menghadapi makhluk ini. Saat asap mulai menghilang dari benturan,
monster itu membuka sayapnya dan tampak tidak tersentuh oleh bola api. Berdiri di samping Lenny, Roy meliriknya. Kekuatan aneh itu tampak kuat, lebih kuat dari sihir apapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Dia tahu pasti ada harga yang mahal untuk menggunakan kekuatan seperti itu dan Roy cukup yakin apa itu. Dilihat dari ekspresi kesakitan di wajahnya, setiap kali Lenny menggunakan skill darah, itu berarti mengambil sebagian dari hidupnya. Aku harus membantu semampuku, sebelum Lenny menyerahkan nyawanya untuk monster ini, pikir Roy. Tidak terlalu jauh dari tempat Lenny dan Roy berada. Yang memimpin di depan kelompok itu adalah Gary yang sedang berhadapan dengan monster tingkat iblis batu. Luka Gary telah sembuh dari rasa sakitnya, tetapi dia masih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Untuk pertama kalinya, kekuatan dan tenaganya yang kasar tidak mampu menyingkirkan monster ini. Saat sedang berpikir apa yang harus dilakukan, seorang manusia serigala lain terlihat melompat ke udara mencoba menyerang. Dan kaki mereka segera dicengkeram di udara. Monster itu berayun dengan kekuatan penuh membanting manusia serigala itu ke tanah, menghancurkan tulang-tulangnya dan segera keluar dari tangannya yang seperti batu itu adalah lava cair. Melihat ini, Jack tidak lagi ragu-ragu dan mencoba berlari ke arah monster itu, dia mencengkeram lengan itu dengan semua anggota tubuhnya memegangnya. Jika aku tidak bisa memukulmu, aku akan memakanmu, teriak Jack, membuka rahangnya yang panjang dan kuat, dan menancapkan giginya ke tubuh sekeras batu itu. Untuk pertama kalinya, sepertinya monster menara iblis itu merasakan sakit. Namun, Jack juga merasakan sesuatu yang menghancurkan di mulutnya, seolah-olah gelembung terbentuk di dalamnya. Apakah darahnya terbuat dari lava? Apa ini? Akhirnya, Jack tidak punya pilihan selain melepaskannya, melemparkan kepalanya ke belakang, menyemburkan lava dari mulutnya sebelum mencapai bagian dalam tubuhnya. Rasanya seperti mulutnya meleleh, tetapi sembuh dengan kecepatan yang luar biasa pada saat yang sama. Mata binatang itu mulai bersinar merah terang karena mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia terluka. Ia mengangkat tangan batu raksasanya dan siap menghantamkannya ke kepala Jack. Saat tangan itu berayun ke bawah, sebuah bayangan kabur terlihat melewati Jack dan tangan itu terlempar ke samping dengan kekuatan besar. Melihat apa yang baru saja menyelamatkan nyawa Jack, ia mengenalinya dengan baik. Noir, kau di sini, tunggu, apakah itu artinya? Sambil memikirkan pertanyaan ini, binatang bersayap dari sebelumnya itu menukik ke bawah sekali lagi, menghindari bola api yang datang ke arahnya serta sapuan darah. Apa gunanya kekuatan itu jika kau tidak akan pernah bisa memukulku? Ia berteriak, melemparkan kedua tangannya, siap untuk mencabik-cabik mereka berdua. Namun, saat terbang rendah, pandangannya perlahan menjadi kabur. Lalu ia jatuh ke lantai dan segera tidak bisa melihat apapun. Apa? Adalah satu-satunya hal yang bisa ia katakan hingga ia tak bisa berkata apa-apa lagi, dan berdiri di antara dua bagian tubuhnya adalah seorang pria berambut merah, dengan baju besi merah dan pedang di tangannya. Maaf aku terlambat, mari kita singkirkan Shadow untuk selamanya, teriak Rai. Bab 525, Pertarungan Terakhir. Di medan perang, untuk sesaat orang-orang tidak yakin apa yang mereka lihat. Binatang tingkat iblis telah dibunuh oleh Redwing dan binatang buas di area terdekat telah berhenti bertarung. Apakah itu Rai? Lenny bertanya-tanya. Sosok itu memang mirip Rai, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya dan baju zirah yang dikenakannya. Baju zirah itu memancarkan begitu banyak kekuatan sehingga butuh waktu lama bagi Lenny untuk memahami semuanya. Tujuan hidupnya adalah untuk menyingkirkan binatang iblis yang bekerja sama dengan Shadow, yang telah membunuh keluarganya. Dia pikir itu adalah tugas yang mustahil. Tidak ada kerajaan atau bahkan kekaisaran yang dapat menandingi mereka yang bekerja untuk Shadow, dan sekarang tujuan hidupnya telah tercapai dalam hitungan detik.
Mari kita singkirkan Shadow, sekali dan untuk selamanya. Teriak Rai, sambil melepaskan bola api besar ke arah binatang-binatang yang sekarang berdiri diam, membunuh semua yang telah menyentuh bola api itu. Lenny tersadar, menggunakan darah yang ada di sekitarnya untuk membantu. Tubuhnya juga lebih kuat dan lebih cepat, tetapi dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Terima kasih Rai, terima kasih telah membantuku mencapai tujuanku. Namun, aku masih merasa masih banyak yang harus dilakukan, jadi aku akan membantumu semampuku. Lenny berteriak, sambil memukul jatuh binatang buas dengan tangan kosong dan menebas mereka dengan aura darahnya di sekelilingnya. Rai terus menggunakan sihir untuk menyingkirkan sebagian besar binatang buas di area itu, melepaskan berbagai mantra yang berbeda. Ia menggunakan petir, api, dan tanah, tetapi meskipun ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya dan lebih dekat dengan dirinya yang dulu, ia tetap akan kehabisan poin MC. Namun, itu sama sekali bukan masalah baginya, saat ia mengangkat kristal dari binatang buas tingkat iblis itu. Serap, kata Rai dan kristal itu mulai berubah menjadi debu di tangannya. Cahaya redup terlihat di sekitar peralatan dan baju besinya, membuatnya semakin bertenaga. Ketika semua energi telah diserap, raungan dahsyat yang mengguncang seluruh medan perang tempat mereka bertarung terdengar. Raungan naga diaktifkan. Itu Rai, kata Martha, saat ia sibuk terbang mencoba menavigasi jalur terbaik menuju penyihir Agung Whis. Dia benar-benar berhasil. Raungan tunggal dari Rai telah memberdayakan semua anggota Red Wings, mereka akhirnya mampu maju lebih dari sebelumnya. Sekarang setelah Rai bergabung dengan mereka sebagai pemimpin mereka, mereka dapat melihat kemenangan di depan mata. Di bagian depan kelompok, Jack sekarang mendapat bantuan dari Noir, dan keduanya bertarung dengan binatang buas tingkat iblis. Meskipun Noir cepat dan mampu menyerang binatang buas itu dan melompat keluar tepat waktu, sepertinya serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Melihat hal ini, Jack memutuskan untuk melompat dan menempel pada tubuh Noir. "Bawa aku bersamamu," kata Jack. Karena Noir sendiri adalah seekor serigala, dia mengerti setiap kata yang diucapkan Jack. Dengan mereka berdua menerkam, Jack dapat menggunakan cakarnya untuk mencoba dan menghancurkan binatang iblis itu sedikit demi sedikit dan mereka berdua mengira mereka akhirnya berhasil, sampai binatang itu meraung marah dan mulai memukul dadanya dengan tinjunya seperti gorila. Beberapa potongan batu jatuh dari dadanya. Tubuhnya hancur berkeping-keping, mengapa dia melukai dirinya sendiri? Pikir Jack, menonton dengan bingung. Saat potongan-potongan batu jatuh ke lantai, di bawahnya terlihat lava cair merah yang diasumsikan sebagai darah binatang itu. Itu menetes ke bawah tubuh binatang itu dan bersinar dengan warna merah terang yang pekat. "Ini mungkin membunuhku, tetapi itu akan menyingkirkan semua orang di seluruh lapangan ini." Binatang itu berteriak saat dadanya mulai menyala dan kekuatan di dalam dirinya mulai meledak. "Kau tidak akan melakukan itu," sebuah suara berkata, dan tak lama kemudian monster itu terbungkus es. Es mencair dengan cepat dan berubah menjadi uap saat bersentuhan dengan lava, tetapi tampaknya sihir siapapun yang menggunakan es itu melampaui sihir monster itu. Akhirnya, seluruh monster itu terbungkus es beku. Melompat ke udara, Rai terlihat di atas dengan pedang naganya dan telah mengiris monster itu menjadi dua bagian saat ia turun. Ia memotong es itu berulang kali, satu demi satu hingga monster itu akhirnya menjadi beberapa bagian kecil. Monster yang bersinar dengan lava beberapa detik yang lalu, kini hanya menjadi potongan-potongan batu di tanah hitam dan salju yang mencair. Melihat monster itu pergi, Jack merasakan energinya menghilang dari tubuhnya dan kembali ke wujud manusianya. "Rai, kau di sini. Bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat?" tanya Jack. "Aku hampir mendapatkan kembali semua kekuatanku," kata Rai.
Monster-monster ini tidak ada apa-apanya di hadapan naga besar Sen. Detik berikutnya, sayap dengan cepat tumbuh dari punggung Rai dan dia melompat dan mulai terbang di udara. Dua penjaga Shadow yang menyebabkan banyak masalah dihancurkan hanya dalam hitungan detik oleh Rai dan sekarang dia mengejar yang ketiga yang menyebabkan masalah paling banyak. Rai, Martha berteriak, berdiri di depan jalur terbangnya. Serahkan dia pada kami. Kau harus mendapatkan Fan. Kau harus menghentikan mereka membuka portal. Melihat ke atas, Rai bisa melihat portal terbuka di awan dan semakin membesar setiap detik. Mereka berencana menghidupkan kembali semua naga dari kematian, tidak seperti terakhir kali, naga sungguhan. Kau harus menghentikan mereka. Dia berteriak. Naga, mengapa Shadow ingin menghidupkan kembali naga? Rai bertanya-tanya. Melihat portal terbuka, dia memutuskan untuk mempercayai Martha dan melakukan apa yang dikatakannya. Dia terbang ke menara tinggi, di mana Fan terlihat diikat dan berdiri di depannya adalah manusia bayangan, orang di balik semua kekacauan ini. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu, kau yang telah membuat hidupku yang baru menjadi neraka. Teriak Rai. Si pria bayangan mulai tertawa. Akhirnya kita bersatu kembali setelah sekian lama, Sen. Aku tidak mengerti, bukankah ini yang kau inginkan? Kau ingin membunuh semua manusia. Jadi mengapa kau menghentikanku, Sen? Kau seharusnya berdiri di sampingku. Mencengkeram pedangnya erat-erat, Rai siap untuk konfrontasi. Dia belum dalam kekuatan penuh karena satu set peralatan naga lagi dibutuhkan, tetapi itu hilang bersama Gary selamanya. Dia harus menghadapi musuh di depannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Apa yang kau bicarakan? Teriak Rai. Siapa kau? Akan kubuat kau mengingat siapa aku. Teriak si pria bayangan sambil melompat maju. Dua kekuatan terkuat yang pernah dikenal dunia siap untuk bertarung. Bab 526, Kebenaran di balik bayangan. Di balik bayangan manusia, Rai dapat melihat bahwa Fan sedang kesakitan dan portal di atasnya hampir terbuka. Pada saat yang sama, ia melihat lingkaran sihir di bawahnya. Pria bayangan itu, ia pasti berdiri di depan Fan karena ia perlu melindungi lingkaran sihir. Pikir Rai. Menatap tanah dan menara tempat mereka berdiri, Rai merumuskan rencana. Jika ia merobohkan seluruh menara dan menyelamatkan Fan, maka apapun yang direncanakan bayangan manusia itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Semuanya akan terselesaikan. Mengumpulkan kekuatan di tinjunya, Rai mengangkatnya ke udara dan siap membantingnya ke tanah, menghancurkan menara dalam satu pukulan. Ia telah mengumpulkan semua kekuatannya sehingga tugas yang tampaknya mustahil ini akan mudah baginya. Namun, ketika tinjunya mengenai tanah, bayangan muncul dari lantai dan rencananya tampaknya digagalkan bahkan sebelum dimulai. Dinding kastil tidak berguncang, menara tidak hancur, dampaknya tidak menghasilkan apapun. Seolah-olah seluruh serangannya telah dibatalkan oleh kekuatan lain. Bayangan hitam di tanah, yang sebelumnya tidak ada di sini. Rai memperhatikan. Ketika dia mendongak dari tanah, dia bisa melihat bahwa pria bayangan itu meletakkan kedua tangannya di lantai dan telah menyebarkan bayangan untuk menutupi seluruh tanah menara, termasuk tempat lingkaran sihir itu berada. Ketika dia melihat ke arah Fan, energinya masih digunakan untuk membuka portal. Kau bisa meninju menara ini 1000 kali dan tidak akan pernah hancur. Kata pria bayangan itu. Namun Rai tidak terkejut, dia tetap tenang. Kalau begitu jawabannya sederhana sejak awal. Yang harus kulakukan adalah menyingkirkanmu. Teriak Rai, saat bola api melingkar besar terbentuk di masing-masing tangannya. Bola api itu bukan bola api biasa yang pernah Rai buat di masa lalu, bola-bola itu membakar warna merah yang pekat. Melemparkannya ke pria bayangan itu, dia berdiri di sana tanpa rasa takut. Bayangan dari tubuh pria itu mulai bergerak dan menciptakan penghalang dan bayangan muncul tepat di belakang Rai juga.
Ketika serangan itu mengenai dinding bayangan yang tercipta, serangan itu diarahkan kembali ke Rai. Dia menangkap serangan itu, menciptakan api di tangannya, tetapi kekuatannya lebih kuat dari yang diharapkan dan butuh banyak kemampuan sihir untuk menahannya. Akhirnya Rai memukulnya ke arah benteng. Ketika mereka mengenai dinding kastil yang tidak dilindungi oleh bayangan, bayangan itu meledak dan menyebabkan seluruh tempat itu meledak dan berubah menjadi api. Sen, aku selalu mengagumimu karena kekuatanmu, dan kupikir kau benar-benar akan mencapai keinginanmu, tetapi sepertinya aku telah menjadi cukup kuat untuk mencapainya sendiri. Pria bayangan itu berteriak mengatasi suara perang dan benteng yang terbakar. Siapa kau? Kata Rai, berlari maju dengan pedang naganya di tangannya. Jika sihir tidak berhasil, maka dia harus menyakitinya dengan cara kuno. Rai mengayunkan pedangnya yang dihindari oleh pria bayangan itu, lalu Rai melanjutkan dengan pukulan segera setelahnya. Sekali lagi dinding bayangan telah terangkat dan ketika tangan Rai menyentuh bayangan itu mulai memperlambatnya seolah-olah telah terbenam ke dalam bayangan. Rai mencoba menariknya tetapi sebelum ia berhasil, ia telah dipukul di perut dan kemudian segera setelah itu ditendang oleh kaki raksasa. Kekuatannya sangat besar dan Rai terlempar ke udara tetapi sebelum ia bisa mendarat, tubuhnya telah melewati bayangan lain dan sekarang ia jatuh dari langit menuju manusia bayangan itu. Mungkin ini akan membangkitkan ingatanmu, kata manusia bayangan itu. Tiba-tiba ekor yang terbuat dari bayangan melilit tubuh Rai dan menahannya di tempat dan segera setelah tubuh manusia itu mulai berubah dan bergeser, seolah-olah ia berubah menjadi sesuatu yang lain. Saat manusia itu bertambah besar, ia melompat ke atas bagian lain dari kastil dan membawa Rai bersamanya yang masih ditahan oleh ekornya. Akhirnya wujud aslinya yang raksasa terungkap dan semua orang yang melawan binatang buas di bawah dapat melihatnya juga. Itu adalah seekor naga. Mereka dari Red Wings mulai berteriak dan panik. Seekor naga, pikir Martha sambil mendongak. Ia bertanya-tanya apakah portal itu telah berhasil dibuka tetapi tampaknya masih butuh waktu lama. Melihat naga itu, ia dapat melihat warnanya hitam dan beberapa bagian tubuhnya diliputi bayangan. Ekor dan duri-duri di punggungnya tertutup bayangan. Apakah itu wujud asli bayangan itu? Apakah itu yang selama ini kita lawan, seekor naga kuno? Memikirkan hal ini, ia kini juga mengkhawatirkan Rai. Rai, yang telah melihat sesama naga, merasakan gelombang kenangan kembali menghantamnya. Ketika naga-naga itu hampir punah, Rai telah membuat sebuah pemukiman dan mengumpulkan naga-naga yang tersisa. Di pemukiman itu, ada seekor naga hitam muda yang tinggal di sana. Krat, benarkah itu kau? Kata Rai tak percaya. Ia terus berjuang melepaskan diri dari ekor naga itu. Kupikir kau telah mati di pemukiman itu, apakah yang lainnya masih hidup? Tanya Rai, saat harapan baru menyala di dalam dirinya. Tidak, mereka semua mati, dan itu semua karena aku. Teriak Krat. Seharusnya aku mendengarkanmu. Kau mengatakan kepada kami bahwa semua manusia itu jahat, tetapi aku hanyalah seekor naga muda dan penasaran. Aku ditipu oleh seorang manusia untuk menunjukkan kepada mereka di mana pemukiman itu. Aku takut dengan apa yang akan kau pikirkan tentangku, jadi aku menunjukkannya kepada mereka saat kau pergi dan kemudian mereka menyerang kami. Mereka membunuh kami semua orang kecuali aku. Aku terlalu malu menjadi satu-satunya yang selamat. Aku melarikan diri setelah serangan itu terjadi. Yang lainnya menyelamatkanku meskipun mereka tidak tahu bahwa akulah yang membawa manusia ke sana. Kemudian aku mendengar tentang amukanmu, bagaimana kau ingin membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Aku mengagumimu, menyemangatimu, tetapi kemudian rumor tentang kematianmu sampai kepadaku. Sejak saat itu aku telah melakukan segala daya untuk mencapai tujuanmu dan menebus kesalahanku di masa lalu.
Itulah sebabnya aku membawa semua naga kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Setiap naga mampu mempelajari kemampuan unik. Saat itu Krat masih naga muda dan tidak memilikinya, jadi Rai tidak tahu bahwa kekuatan Shadow adalah miliknya. Semua yang terjadi dengan Shadow adalah hasil dari Krat yang membuka kemampuan uniknya dan semua trauma yang dialami naga muda itu. Meskipun Rai pernah memendam perasaan yang sama seperti Krat, dia tidak lagi merasakannya. "Apa kau tahu apa yang kau lakukan?" teriak Rai. "Apa yang terjadi saat kau mencoba menghidupkan kembali naga terakhir kali? Tengkorak dan tulang itu bukanlah naga yang kukenal. Waktu mereka sudah habis, biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Mengenai manusia, tentu saja ada yang jahat dan ada yang pantas mati, tetapi ada juga yang tidak. Dan bagaimana kita bisa membedakan antara manusia baik dan jahat, menunggu mereka membunuh kita? Hari-harimu sebagai manusia telah membuatmu lemah," teriak Krat sambil menarik Rai lebih dekat padanya dengan ekornya, membawanya langsung ke gigi dan lubang hidungnya yang tajam seperti silet. Setiap kali bernapas, bayangan kecil akan muncul dari lubang hidungnya. "Aku tidak cukup kuat untuk melawan naga sekelasnya. Aku masih belum mendapatkan kembali semua kekuatanku, jika saja aku memiliki baju besi naga terakhir," pikir Rai. "Jangan khawatir Sen, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin kau menonton, karena akhirnya saatnya bagi saudara-saudari kita untuk kembali." Portal yang tinggi di atas langit kini mulai terbuka. Portal itu besar dan berwarna putih, dengan bagian tengahnya yang kecil mulai berubah menjadi merah. Bagian tengahnya perlahan membesar, tetapi kemudian di kejauhan sebuah benda kecil terlihat jatuh dari langit, kehilangan keseimbangan dan menuju menara. "Tunggu sebentar," itu Rai berpikir saat dia bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Benda kecil itu mendarat di menara dan rambut pirangnya terlihat bersama dengan sarung tangan di tangannya, bersinar seolah-olah masih baru. "Apa yang telah kualami sekarang?" kata Gary, sambil melihat sekeliling. Bab 527, Lindungi Manusia. Beberapa saat yang lalu, Gary sedang berpindah tempat di dunia yang tidak dikenal. Dia tidak tahu persis di mana dia berada, tetapi tempat itu penuh kabut dan bayangan yang terus bergerak. Dia telah mencoba berkali-kali untuk keluar dari dunia itu tetapi dia tidak pernah menemukan jalan keluar, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Selain itu, ada satu orang yang terjebak di sana bersamanya. Waktu tampaknya berlalu dengan cara yang berbeda di tempat ini, dia tidak tahu apakah sudah berhari-hari atau berminggu-minggu. Ini adalah pertama kalinya Gary melihat atau berbicara dengan orang lain sejak dia terjebak di sini. "Sepertinya kamu tidak lagi terpengaruh oleh bayangan itu, anak muda," sebuah suara berkata. Gary melihat melalui kabut dan dapat melihat siapa yang berbicara kepadanya, tidak lain adalah mantan pemimpin Dark Guild Morfran. Untuk pertama kalinya, dia tidak mengenakan helmnya tetapi kabut terus bergerak di sekitar wajahnya, mengaburkan wajahnya. Gary melihat sarung tangan di tangan Morfran dan tampaknya itu benar. Apapun yang mengaburkan penilaian Gary dan berbicara kepadanya di masa lalu, kekuatan di dalam sarung tangan itu akan menumpulkannya hingga menghilang. Namun, Gary masih ingat semua yang telah dilakukannya selama ia tersesat. Setiap kali ia mengingatnya, ia merasa mual, tetapi sekarang ia sudah terbiasa karena ia punya banyak waktu untuk memikirkan semua kesalahannya. "Bagaimana denganmu?" tanya Gary, sambil memegang erat sarung tangan di tangannya. Meskipun kekuatan gila yang menguasai pikirannya sebelumnya tampaknya tidak ada lagi sekarang, kekuatan sarung tangan itu masih terasa sangat nyata, dan sepertinya dia masih bisa menggunakannya. "Kau tidak pernah tampak seperti dirasuki oleh kekuatan atau bayangan." "Tidak, aku juga tidak berpikir begitu. Namun ada sesuatu yang aneh tentang baju besi yang diberikannya kepadaku. Pada akhirnya kupikir semuanya dilakukan atas kemauanku."
Aku yakin akan hal itu, tetapi tampaknya tidak demikian sama sekali. Jawab Morfran. Aku datang untuk memberitahumu, sepertinya seseorang berencana untuk membuka koneksi kembali ke tempat asal kita. Kau harus mengambil kesempatan ini untuk menemukannya dan kembali ke yang lain. Tapi bagaimana denganmu? Tanya Gary. Apakah kau akan ikut juga? Meskipun Gary tahu masa lalu Morfran yang kelam, dia merasa sudah mengenalnya dengan cukup baik dan khawatir padanya. Bagaimanapun, mereka berdua pernah berada dalam situasi yang sama sehingga Gary bisa berempati. Aku telah menjalani hidupku, kata Morfran sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, di depan tempat Morfran berdiri, sebuah portal mulai terbuka di depannya, yang sangat kecil, dan suara geraman keras dapat terdengar dari segala arah. Gary bahkan tidak bisa mengatakan dari arah mana mereka datang karena kabut. Lagi pula, membunuh semua manusia bukanlah tujuanku, jadi seseorang harus tetap tinggal dan memastikan tidak ada yang bisa masuk. Kata Morfran dengan tangannya yang tertutup petir. Atas nama keluargaku, Morfran Greylas, aku akan memastikan untuk melindungi tempat ini. Sekarang pergilah. Tanpa ragu lagi, Gary berlari ke depan sebelum dia bisa melihat sekilas binatang buas yang harus dihadapi Morfran. Namun, saat Gary melangkah ke portal, dia tersandung, dan mendapati dirinya jatuh dari langit. Jatuh dari ketinggian ini bahkan dengan dia tahu dia akan terluka parah. Tepat sebelum dia mendarat di menara yang dia tuju, dia mengaktifkan kekuatan sarung tangan dan berhasil mendarat dengan kepala lebih dulu, menghantam lantai. Apa yang telah aku alami sekarang? Gary bertanya sambil melihat sekeliling. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami situasinya. Rai tampaknya telah ditangkap oleh seekor naga yang penuh dengan bayangan. Namun, yang aneh adalah begitu Krat sang naga melihat Gary mendarat di menara, dia tidak lagi fokus pada Rai tetapi malah memutuskan untuk langsung menuju ke tempat Gary mendarat. Sial, aku tidak menyangka ini akan menjadi kepulanganku yang agung. Gary berteriak sambil mengulurkan sarung tangan dan terus-menerus menembakkannya ke arah naga, tetapi bayangan itu akan bergerak dan memblokir setiap serangan sebelum naga itu dapat menyentuh tubuh naga itu. Tunggu, mengapa naga itu datang kepadaku? Sepertinya dia panik, pikir Gary, melihat naga itu berlari ke arahnya. Pada saat itu, dia melihat seseorang diikat di sebelahnya dan energinya merembes keluar dari tubuhnya. Sihir ini, aku harus menghentikannya membuka portal itu. Untuk sesaat, Gary mendongak dan bertanya-tanya tentang Morfran, tetapi menyadari bahwa dia harus melupakannya untuk saat ini. Gary tahu bahwa seharusnya ada lingkaran sihir untuk apa yang Krat coba lakukan, tetapi dengan semua bayangan di sekitarnya, mustahil untuk menghancurkan atau menyerang lingkaran sihir itu. Pada saat itu dia mendapat ide yang mungkin berhasil. Masih di tubuhnya, dia memiliki pedang aneh yang memiliki mata dan sayap di atasnya. Mengambilnya dengan cepat, Gary bergegas menuju tempat Van diikat dan menusuk tanah dengan pedang itu. Setiap kali Gary menggunakan pedang itu, makhluk, kemampuan khusus, dan sihir tampaknya semuanya dinetralisir olehnya, dan ia berharap itu akan berhasil sekarang juga. Sepertinya itu berhasil karena bayangan yang mengelilingi pedang itu dengan cepat menghilang dan pedang itu tersangkut di bagian lingkaran sihir, mengganggunya. Di atas, portal yang baru saja terbuka, perlahan menutup lagi. Tidakkkk. Naga itu meraung keras. Menembakkan serangan terlemah yang mungkin, Gary memutuskan untuk menyerang balok tempat Van diikat untuk mencoba membebaskannya. Meskipun energinya tidak lagi dikeluarkan dari tubuhnya, ia langsung pingsan karena serangan itu. Kemudian, menggunakan tubuhnya yang kuat yang diperkuat dengan ia mengambil pilar dengan Van masih terikat padanya, dan mencoba membawanya pergi. Namun, dalam beberapa saat, tubuh raksasa Krat segera menghalangi jalannya.
Selamatkan dia, teriak Gary sambil melemparkan pilar itu ke atas tembok benteng dan berhasil berguling mundur tepat waktu saat cakar raksasa mencoba menyerangnya. Sekarang dekat dengan naga itu, Gary memutuskan untuk mencoba memanjat lengan naga lainnya, dengan cepat meraih dan melompat ke atasnya. Bayangan dari tubuh naga itu segera mengikuti Gary, tetapi dengan menggunakan kekuatan sarung tangan itu ia mampu mengusir mereka. Meskipun tidak menimbulkan kerusakan, bayangan itu tampaknya sedikit berhenti. Rai, jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sana dan kita bisa mengalahkannya bersama. Teriak Gary, saat dia sekarang berada di punggung naga itu. Krat mulai mengepakkan sayap raksasanya dan berencana untuk lepas landas dengan cepat, berharap untuk melempar Gary ke tanah. Gary, jangan khawatir tentang itu. Sarung tangan itu, jika kamu bisa melepaskannya sekarang, berikan padaku. Teriak Rai. Dari interaksi singkatnya dengan Gary, Rai telah menyadari bahwa dia waras lagi. Dia kembali menjadi dirinya sendiri saat mereka pertama kali bertemu, tetapi tidak ada waktu untuk perayaan. Segera menaruh kepercayaan pada seorang teman yang sudah lama tidak diajaknya bicara, Gary melepaskan sarung tangan itu dengan ragu-ragu dan melemparkannya ke arah Rai. Rai telah menyimpan kekuatannya sampai dia mendapatkan perlengkapan terakhir, dan saat sarung tangan itu semakin dekat ke tubuhnya, dia bereaksi terhadapnya. Energi di dalam dirinya tumbuh saat bagian terakhir dari baju sirah naga itu menuju ke arahnya. Dengan menegangkan semua anggota tubuhnya, dia mampu melepaskan diri dari ekor bayangan dan menggunakan sayap di punggungnya untuk terbang menuju sarung tangan itu, meletakkannya di tangannya dan melengkapi set naga itu. Senjata-senjata itu dibuat dari tubuh lama Rai dan jiwa Rai bersatu sekali lagi. Sekarang aku kembali, kata Rai, menatap Krat. Bab 528, Akhir yang Hebat. Setelah memasang bagian terakhir dari baju sirah naga yang dilemparkan oleh Gary, Rai sekarang merasa lebih kuat dari sebelumnya. Baju sirahnya juga mulai menyala dan tubuhnya mulai bersinar merah. Aku merasa sangat kuat, kekuatanku hampir sepenuhnya kembali. Rai berpikir, tetapi masih ada beberapa hal yang masih belum bisa dia lakukan. Tidak semua keterampilan dan kemampuannya sebagai naga telah diwariskan, dan untuk beberapa alasan bahkan dengan semua kekuatan yang dimilikinya, dia masih tidak dapat berubah kembali menjadi naga. Rai sangat kecewa karena ia harus mempertahankan wujud setengah naganya. Gary, yang tahu bahwa pertarungan dahsyat akan segera terjadi, telah memutuskan bahwa yang terbaik baginya adalah keluar dari sana. Ia juga penasaran untuk melihat bagaimana keadaan orang yang baru saja ia lempar ke atas tembok kastil. Mengingat latihan yang telah ia lakukan sebagai Black Sash Knight dan kekuatan yang ia miliki dalam tubuhnya, cukup mudah bagi Gary untuk menuruni tembok. Saat itulah ia melihat monster-monster keluar dari beberapa portal hitam dan perang terjadi di bawah sana. Namun, untungnya, ia dapat melihat wajah yang dikenalnya dengan sayap telah menangkap Van. Itu adalah Martha, dan ia berhasil menangkap Van saat terjatuh dan membawanya kembali ke tempat yang aman. Namun, sebelum pergi, ia telah meninggalkan dua orang dengan harapan dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat ia selesaikan. Itu Wilfred dan Sirka. Gary berteriak tak percaya saat ia berada di tengah tembok. Ia dapat melihat mereka berdua bertarung dengan banyak monster. Berdampingan di tengah. Setiap binatang buas yang mereka bunuh jatuh ke lantai dan mayat-mayat menumpuk, tetapi semakin banyak yang datang. Meskipun Whis hanya berjarak beberapa meter dari mereka, mereka tidak bisa mendekat karena binatang buas itu. Mungkin aku bisa. Dari tempat Gary berada, dia mengulurkan tangannya dan mengarahkannya ke Whis. Saat itulah dia segera menyadari bahwa dia tidak lagi memegang sarung tangannya, juga tidak membawa pedangnya sendiri. Pada saat itu, di tengah pertarungannya, Sirka telah melihat Gary di dinding.
Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia terjebak di portal ke dunia lain? Tapi bagaimana? Ketika mata mereka bertemu, dia dapat melihat bahwa penglihatan Gary tidak kabur dan malah memikirkan cara untuk menyerang Whis dari belakang. Karena kemampuan Whis, mudah baginya untuk melarikan diri. Paling-paling Gary hanya akan terkena satu serangan, dan dengan tangan kosongnya akan sulit untuk membunuh orang seperti itu. Pada saat itu, Sirka telah membuat keputusan. Dia menghindari cakar binatang aneh berwujud anjing dengan leher panjang dan mata tunggal. Dia memegang dua bilah pedang hitam gelapnya yang dapat diandalkan di tangannya dan kemudian melemparkan salah satunya tinggi-tinggi ke udara ke arah Gary untuk ditangkap. Saat melawan serangan dari binatang buas dan tidak lagi memiliki salah satu bilahnya, bahu Sirka dicakar dan baju besinya telah robek, tetapi dia tetap menatap ke depan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat bilah pedang itu melesat ke arahnya, Gary melihat kesempatannya dan melompat dari dinding, meraih bilah pedang itu di udara. Dia tidak dapat mencapai gagangnya sehingga dia tidak punya pilihan selain meraih bagian yang berbilah, yang memotong tangannya dengan mudah. Namun, Gary tidak gentar, karena dia tahu rasa sakit dan semua darah yang akan terbelah sepadan untuk menghentikan Shadow. Mencengkeram pedang dengan kuat dengan kedua tangan, dia jatuh ke arah Whis dan menusukkan pedang itu ke bagian atas kepalanya, juga mengiris tangannya pada saat yang sama. Namun, saat dia melepaskan pedang dan mendongak, tubuh Whis terjatuh ke tanah dan portal telah tertutup. Penyihir Agung Whis telah terbunuh dan sekarang monster tidak lagi keluar dari portal, akhir perang sudah di depan mata. Dengan jumlah monster yang semakin berkurang, Sirka dan Wilfred dapat berjalan perlahan melewati beberapa monster yang tersisa. Di atas, Gary dapat mendengar suara kepakan sayap saat Martha mendarat di sebelahnya. "Kau melakukan pekerjaan dengan baik, dan selamat datang kembali," Martha berkata sambil tersenyum, membaringkannya di punggungnya dan terbang menjauh. "Tunggu, bagaimana dengan Rai?" teriak Gary, tetapi menoleh ke belakang dan dapat melihat seekor naga besar di atas menara di satu sisi, dan sosok berbentuk manusia terbang dengan sayap merah dan memegang pedang di sisi lain. "Tidak bisakah kau merasakan kekuatan itu? Bahkan monster pun bisa. Lebih aman jika kita pergi dari sini dan membiarkannya melakukan urusannya sendiri," kata Martha. Kekuatan seperti itu terpancar dari dua makhluk di udara sehingga monster yang paling dekat dengan kastil mulai berlarian, melakukan apapun yang mereka bisa agar tidak diserap dan dikonsumsi oleh kekuatan itu. Pertarungan di bawah mulai melambat tetapi masih ada satu pertarungan lagi sampai perang berakhir. Martha telah berhasil membawa kembali Gary ke para pemimpin Red Wing bersama dengan yang lainnya. "Apakah itu Rai? Apakah dia benar-benar akan melawan naga itu?" Kathy bertanya. "Ingatlah bahwa Rai juga seekor naga," kata Lenny. "Ya, dan bukan sembarang naga. Naga terkuat yang pernah ada, naga merah besar Sen," Martha menambahkan. "Tetap saja, Rai bukanlah seekor naga sekarang. Dia lebih lemah dari sebelumnya, dan bayangan itu, siapa yang mengira itu adalah naga selama ini, apakah dia benar-benar bisa menang?" Kathy bertanya-tanya, dan dia bukan satu-satunya. Ada beberapa orang lain yang meragukan apakah Rai bisa menang. "Rai akan memenangkan pertarungan ini," kata Jack. "Dia selalu berhasil dalam semua yang dia lakukan, itu sebabnya kita semua memilih untuk mengikutinya, kan? Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyaksikannya mengalahkan Shadow untuk selamanya." Sayap Rai terus mengepak dan wajahnya tampak tidak khawatir. Bahkan tanpa semua kemampuannya yang dimilikinya di masa lalu, dia masih memiliki kekuatan yang sama. "Sen, apakah kau benar-benar mencintai manusia sebanyak itu?" teriak Krat. "Apakah kau begitu mencintai mereka sehingga sekarang kau memilih wujud manusia daripada naga?" Rai tidak membalas ejekannya, dia tahu itu tidak berguna.
Berapa banyak nyawa dan orang baik yang telah mati karena bayangan itu. Pada satu titik, Rai juga bisa saja menempuh jalan gelap ini, dan dia bisa melihat bahwa Krat tidak bisa diselamatkan. Dengan penyesalan, akulah yang harus membunuh naga terakhir yang sebenarnya, kata Rai sambil menukik lurus ke arah Krat. Rai cepat dan lincah. Naga itu berusaha mengejarnya dengan bayangannya dan juga mencoba memukulnya dengan ekornya, tetapi gerakan cepat Rai membuatnya mustahil untuk menangkapnya. Namun, setiap kali Rai menyerang dengan pedang naga, bayangan itu akan selalu bergerak untuk menangkis serangan ke tubuh Krat. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, itu tidak berarti apa-apa jika dia bahkan tidak bisa mengenai naga itu. Saat itulah Rai mengarahkan pandangannya pada pedang itu, pedang aneh yang ditinggalkan oleh Gary yang dapat meniadakan kekuatan tertentu, dan tampaknya pedang itu juga bekerja pada bayangan itu. Menyelam ke depan dan terbang secepat yang dia bisa, Rai melewati celah sempit di sayap naga besar itu dan meraih pedang aneh itu, mencabutnya dari tanah. Krat sang naga yakin bahwa tidak ada yang dapat melukainya. Begitu yakinnya sampai-sampai dia mencoba menggigit Rai, tetapi pedang aneh itu malah tertusuk ke bagian bawah rahang naga itu dan menembus mulutnya. Maafkan aku naga muda, jika saja aku melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam melindungi kalian semua. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama dengan mereka, kata Rai, sambil mengumpulkan semua energi yang dia bisa ke pedang naganya. Permata di dalam pedang itu menyala dan aura di sekitarnya dapat terlihat, membuatnya tampak 3 kali lebih besar dari aslinya. Berayun ke bawah, Rai telah mengiris kepala naga itu, dan garis merah terlihat melalui seluruh tubuh Krat. Pada saat itu, kulit naga itu mulai memudar dan tubuhnya mulai sedikit menggigil, karena kehidupan Krat akan segera berakhir. Bab 529, 999/1000. Sudah berapa tahun? Rai bertanya-tanya saat dia duduk sendiri di sebuah ruangan yang dia buat sendiri. Dia mulai berpikir tentang naga Krat dan semua yang telah terjadi dengan bayangan. Di tengah-tengah pikirannya, suara tangisan terdengar. Ketika dia melihat ke bawah, ada sesuatu yang menyerupai kentang gemuk dengan anggota badan. Wah, aku tahu kamu hanya ingin perhatian, tetapi aku tidak tahu apa yang kamu inginkan, kata Rai sambil perlahan mulai mengayunkan lengannya ke depan dan ke belakang, mencoba menenangkannya. Bisakah kamu mengayunkannya dengan lembut? Dia masih bayi. Jika dia jatuh dari tanganmu, apa yang menurutmu akan terjadi padanya? Kata Sylvia, gelisah. Yah, dia anakku, jadi setidaknya dia harus selamat jika jatuh dari ketinggian ini. Rai bercanda. Mengambil bayi itu dari pelukan Rai, Sylvia memutuskan untuk membawanya makan sebelum dia muntah karena terlalu banyak diayun-ayun. Mengasuh anak itu sulit, pikir Rai. Saat Sylvia meninggalkan ruangan, orang lain masuk dengan tongkat di tangannya. Dia dulunya adalah musuh, tetapi sekarang Rai tidak menyimpan dendam padanya. Apa yang kamu inginkan, perempuan tua? Kata Rai. Setidaknya perasaannya tidak sekuat sebelumnya. Kau hidup bahagia sekarang dan kau bahkan punya anak, aku datang hanya untuk memberimu peringatan seperti biasa, kata Bliss. Menyimpan kristal itu dari naga bayangan tidak akan ada gunanya bagimu. Itu mungkin akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Sudah kubilang aku tidak akan menyingkirkannya. Apa ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Tanya Rai. Dia terdiam sejenak dan bertanya-tanya apakah dia harus mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi setelah menghela napas panjang dia memutuskan untuk meninggalkannya. Rai, aku harus berterima kasih padamu. Kau telah mencapai keinginanku dan keinginan semua orang, tetapi setiap hari kau sekarang hidup dalam ketakutan. Aku merasa kau harus bersiap untuk hal terburuk yang mungkin terjadi. Kau hanya mengingkarinya, kata Bliss.
Rai tahu apa yang Bliss bicarakan karena mereka telah membicarakan ini berkali-kali sebelumnya. Ketika naga bayangan dikalahkan, banyak hal mulai terjadi. Bayangan itu tetap ada pada mereka yang terinfeksi, tetapi yang terinfeksi baru tidak lagi muncul. Tanah itu juga mulai membersihkan dirinya sendiri dan Red Wings mulai mengklaim beberapa bagian tanah sedikit demi sedikit. Beberapa pertemuan telah dilakukan antara kerajaan-kerajaan untuk menentukan apa yang harus dilakukan dengan benua bayangan. Awalnya, Rai berpikir bahwa karena hanya kerajaan Allure dan Red Wing yang membantu mengalahkan bayangan, maka itu seharusnya menjadi milik mereka, tetapi Sylvia mengklaim bahwa itu bukanlah hal yang benar untuk dilakukan dan akan menyebabkan lebih banyak masalah di kemudian hari. Akhirnya mereka sampai pada kesimpulan bahwa tanah itu harus dibagi antara semua kerajaan, dengan Red Wings dapat memilih bagian tanah mereka terlebih dahulu. Namun meskipun diundang beberapa kali, Kekaisaran sama sekali tidak ikut dalam negosiasi, tidak menanggapi satupun undangan mereka. Semuanya tampak berjalan dengan baik dan Rai bahkan dapat hidup tenang. Akhirnya Sylvia dan Rai telah menyatakan perasaan mereka satu sama lain, mereka bahkan telah menikah dan memiliki seorang anak. Semua orang dari Red Wings menghadiri upacara pernikahan dan Gary bahkan ditunjuk menjadi pendamping pria mereka. Rai telah mencoba menghubungi dan mengundang ibunya, tetapi tidak tahu di mana ibunya berada dan berasumsi bahwa ibunya setidaknya masih berada di Kekaisaran. Namun, Bliss berbicara tentang masa depan, bagaimana masa depan tidak dapat mengikutinya. Bukan karena ada ancaman lain di Cakrawala, tetapi karena sistem Rai sendiri. Semuanya masih berfungsi untuk Rai, sistem, simbol Red Wing, komunikasi, dan keterampilan. Semuanya masih sama, dan itu termasuk misi pertama yang pernah diterimanya dari sistem. Misi pertamanya adalah menyelamatkan 1000 nyawa dan itu masih misi terakhir yang harus diselesaikannya. Setelah mengalahkan bayangan, sistem telah memutuskan bahwa dia telah menyelamatkan banyak nyawa hari itu. Sejujurnya, dia pikir misinya akan selesai tetapi untuk beberapa alasan sistem hanya menyelesaikan sekitar 9/10 dari misinya. Kehidupan setelah bayangan masih dipenuhi dengan bencana alam dan serangan binatang buas secara teratur, ini berarti bahwa Rai akan tetap menyelamatkan nyawa orang-orang dan ini perlahan-lahan membawanya lebih dekat untuk menyelesaikan misinya. Ia juga menjadi lebih populer di kalangan orang-orang di kerajaan Red Wing, tetapi akhir-akhir ini ia tidak berani keluar dari tembok kastil, tidak peduli masalah apa yang telah terjadi. Hal ini karena misinya sekarang berada di angka 999/1000. Jika Rai berhasil menyelamatkan satu nyawa lagi, maka ia akan menyelesaikan misi terakhir. Bliss tidak yakin apa yang akan terjadi ketika Rai berhasil menyelesaikan misi tersebut, tetapi ia punya tebakan dan Rai pun berhasil. Ada alasan mengapa meskipun Rai mendapatkan kembali semua kekuatannya, ia tidak dapat berubah kembali menjadi naga, dan itu karena mantra yang diberikan padanya. Jika ia menyelamatkan satu nyawa lagi, maka Rai akan kembali menjadi naga. Setidaknya itulah teorinya. Desas-desus mulai menyebar bahwa raja itu sakit, atau kekuatannya telah berkurang dari sebelumnya. Kebenaran yang sebenarnya adalah, Rai tidak ingin meninggalkan kehidupan yang telah dibangunnya. Ia takut dan memilih untuk tinggal di kastil, tinggal bersama Sylvia, anggota Red Wing-nya, dan putranya yang baru lahir. Melihat ekspresi di mata Rai, Bliss memutuskan untuk membiarkannya saja untuk saat ini. Dia benar, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi, dan setidaknya aku harus bersiap untuk itu. Rai berpikir. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa itu akan terjadi cepat atau lambat. Di dalam ruang Dewan Red Wing, rapat darurat sedang berlangsung. Sylvia telah dipanggil dan bayi yang menangis itu diserahkan kepada Bibi Martha dan Paman Mong untuk dijaga saat mereka bisa. Katakan padaku, apa keadaan daruratnya? Tanya Sylvia. Itu kekaisaran,
mereka akhirnya bergerak. Lenny berbicara. Dalam semalam seluruh kerajaan Dunlop telah dihancurkan dan tampaknya itu adalah perbuatan kekaisaran. Dari penyelidikan kami, orang yang sama yang telah digunakan untuk menghancurkan benteng Shadow dalam perang besar. Itu sedang digunakan sekarang dan mereka sedang menuju kerajaan berikutnya saat kita berbicara. Bab 530, Senjata Kuno. Kekaisaran selalu menjadi ancaman bagi kerajaan lain, bahkan sebelum benua bayangan itu ada, mereka telah mencoba menaklukkan setiap kerajaan satu persatu, hanya karena bayanganlah kekaisaran membentuk aliansi. Sekarang setelah tidak ada lagi bayangan yang perlu dikhawatirkan, kerajaan-kerajaan itu setengah menduga sesuatu seperti ini, terutama karena mereka menolak menghadiri pertemuan apapun. Namun, mereka tidak menyangka seluruh kerajaan akan hancur dalam satu malam. Kerajaan-kerajaan lain sudah panik, berpikir bahwa mereka tidak akan selamat dari serangan dan bahwa satu-satunya harapan mereka adalah kelompok Red Wings yang telah menghancurkan bayangan sebelumnya. Di dalam ruang dewan, para pemimpin sibuk mengajukan kasus mereka dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah bahwa kekaisaran telah menggunakan sepotong mesin kuno yang kuat dalam serangan mereka. Untungnya, alat itu tampaknya membutuhkan waktu untuk bergerak ke kerajaan berikutnya. Kami tahu kekaisaran mungkin merencanakan sesuatu. Kami bahkan mengira mereka mungkin telah menyerang kami bertahun-tahun lalu saat kami melawan Shadow. Jelas sekarang mereka sudah siap, mereka akan melewati setiap kerajaan hingga mencapai kami dan jika mereka melakukannya, Rai akan, Sylvia tidak dapat berkata apa-apa. Dia tahu kebenaran mengapa Rai tidak pergi, lagi pula mereka berdua sudah menikah sekarang dan mereka tidak memiliki rahasia di antara mereka. Tetapi mereka telah memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Akan lebih baik jika kita menghentikan mereka sebelum mereka mencapai kerajaan, kata Gary, sambil memegang pedang khusus di tangannya. Pada suatu saat orang-orang takut kekuatannya akan merasukinya tetapi setelah hidup dengan sarung tangan itu, pedang itu tidak lagi berpengaruh pada Gary sekarang. Aku akan membawa pasukan dan kita akan bertarung dengan kerajaan Chilstenia sambil meminta bantuan mereka. Jika kita mendapatkan bantuan mereka, kita seharusnya tidak perlu menggunakan banyak orang kita sendiri. Jika kita gagal, kita dapat berkumpul kembali dan mencoba lagi saat mereka mencapai kerajaan berikutnya. Sylvia tidak suka Gary menjadi sukarelawan. Sejak kembali dia telah mengikuti banyak percobaan dalam upaya untuk menebus apa yang telah dilakukannya. Gary praktis menjadi tangan kedua Rai bersama dengan Jack. Jika Rai mengetahui bahwa Gary dikirim untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia akan tahu itu masalah besar. Entah Rai suka mengakuinya atau tidak, dia tidak ingin ada teman-temannya yang terluka. Baiklah, pilih siapa yang ingin kalian bawa. Aku akan mengirim Jack dan kelompok lain ke perbatasan kerajaan berikutnya. Jika kalian mendapat masalah, kalian dapat mundur dan membiarkan Jack mengulur waktu untuk sementara waktu, kata Sylvia. Kelompok itu tahu mereka tidak punya banyak waktu. Jika sebuah kerajaan dihancurkan dalam satu hari, maka setiap hari yang dihabiskan untuk mencoba mengatasi masalah tersebut akan menjadi bencana bagi benua Bronziland. Bersama Gary, Mong dan Martha memutuskan untuk ikut serta dengan 5.000 anggota Red Wings. Pasukan telah bertambah sejak perang terakhir mereka dengan Shadow karena banyak orang berlindung di Red Wings. Pasukan itu telah terbagi menjadi dua kelompok berbeda, anggota Red Wing yang masing-masing terkait dengan Rai. Mereka juga memiliki perlengkapan binatang buas terbaik dan terlatih dengan baik sementara yang lainnya dikenal sebagai pasukan Wing. Mereka masih kuat tetapi sumber daya dan waktu yang dihabiskan untuk melatih mereka benar-benar berbeda. Pasukan itu dipisahkan menjadi dua kelompok seperti ini untuk menghormati pasukan yang telah berperang melawan Shadow. Rai percaya bahwa mereka harus diberi penghargaan dan nama mereka harus dikenal luas.
dan 5.000 dari mereka sekarang sedang menuju untuk melawan musuh lain. Sylvia telah kembali ke ruang singgasana dengan bayi di tangannya, karena Martha dan Mong akan pergi berperang. Apa yang terjadi? Rai bertanya langsung. Tidak bisakah aku menyembunyikan apapun darimu? Tanyanya. Aku akan memberitahumu tetapi kamu harus berjanji bahwa kamu tidak akan meninggalkanku. Tugasmu sekarang adalah menjadi seorang ayah dan menjaga kami. Kamu telah melakukan cukup banyak hal untuk semua orang. Sylvia hampir berteriak padanya. Namun, Rai tidak mengatakan apapun. Dia tidak pernah membuat janji yang tidak yakin bisa dia tepati. Kekaisaran sedang menyerang kerajaan. Gary dan yang lainnya telah dikirim dan Jack akan pergi sebagai cadangan. Kau harus percaya pada mereka, mereka kuat. Kata Sylvia. Seolah-olah diberi isyarat setelah mengucapkan kata-kata itu, bayi itu mulai menjerit keras. Agar kelompok itu dapat melakukan perjalanan secepat mungkin, sebuah lingkaran transportasi besar dibuat oleh Bliss. Lenny akan masuk terlebih dahulu untuk berada di ujung lain jika mereka perlu mengirim beberapa orang kembali. Selama bertahun-tahun sejak perang dengan Shadow, mereka telah mengumpulkan banyak kristal binatang buas yang kuat yang dapat membantu transportasi. Begitu lingkaran itu diaktifkan, lingkaran itu menyala dan beberapa detik kemudian pasukan yang berjumlah 5.000 orang telah menghilang ke dalamnya. Di dalam kerajaan, Raja Hon ada di sana untuk menyambut Red Wings. Pasukannya berdiri di lapangan terbuka dengan sekitar 50.000 orang. Itulah sebabnya ketika dia melihat 5.000 anggota Red Wings datang untuk memberikan dukungan, dia cukup terkejut dengan betapa sedikitnya orang di sana. Apa ini? Kata Hon. Kita akan melawan kekaisaran. Mereka memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan gabungan semua kerajaan. Satu dari kami lebih berharga daripada 1.000 pejuangmu. Jangan khawatir, kami telah membawa cukup kekuatan untuk membantumu. Kata Gary, sambil berjalan maju bersama Lenny, Mong, dan Martha. Kelompok-kelompok itu diorganisasikan dengan anggota Red Wing yang pergi ke regu-regu tertentu di pasukan, dan satu regu dikirim ke depan. Namun, Raja tetap tinggal di belakang, bergegas ke istananya yang menurutnya aman. Tidak butuh waktu lama untuk melihat bendera kekaisaran dibawa oleh ratusan orang, tetapi bukan itu yang menonjol. Sebaliknya, itu adalah mesin raksasa yang tampaknya bergerak sendiri dan memiliki cangkang di punggungnya seperti kura-kura. Dari cangkang pelindung itu, sebuah meriam raksasa mencuat dari bagian depannya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah semua partikel kecil di udara. Mereka tampak seperti bola-bola energi yang terlihat melayang-layang dan masuk ke dalam mesin kekaisaran. Apakah bola-bola energi itu? Apakah mereka mampu menciptakan mesin yang mampu mengambil mana dari udara? Lenny berbicara dengan keras, dan sekarang dia menyadari betapa dahsyatnya ini. Mesin raksasa dan pasukan itu berada sekitar 100 meter dari kerajaan ketika meriam mulai menyala dengan energi putih raksasa. Kita harus keluar dari sini sekarang, teriak Lenny. Melihat betapa banyak masalah yang mereka hadapi, Martha melebarkan sayap raksasanya. Mong melompat ke punggungnya, sementara Lenny dan Gary berpegangan pada kakinya saat dia terbang di udara. Bagaimana dengan yang lain? Gary hendak berkata, ketika ledakan besar yang lebih keras daripada yang pernah mereka dengar terjadi. Dering terasa di telinga mereka dan mereka tidak dapat mendengar apapun. Cahaya putih terang terlihat sedetik yang lalu, tetapi sekarang mereka semua buta. Ketika dering mulai mereda dan cahaya putih memudar, mereka melihat ke bawah untuk melihat pasukan yang sudah tidak ada lagi, termasuk 5.000 Red Wings. Seluruh kerajaan lenyap dalam hitungan detik, sama seperti sebelumnya. Apa-apaan ini? Kita hancur. Lenny berteriak karena pendengarannya masih rusak akibat ledakan. Kita harus kembali ke Jack dan yang lainnya untuk memberitahu mereka bahwa ini tidak ada harapan.
Mungkin kita bisa menemukan cara lain, kata Mong. Tunggu, apa itu? Di punggung kura-kura raksasa itu. Gary menunjuk, tampak seperti manusia yang diikat ke perangkat itu. Sejak berubah menjadi binatang buas, penglihatan Martha membaik dan ketika melihat lebih dekat, matanya membelalak karena terkejut. Itu, Ibu Rai. Bab 531, mengucapkan selamat tinggal. Dengan Martha menyeret yang lain, mereka segera bertemu dengan Jack dan para penyintas lainnya yang berada di perbatasan kerajaan berikutnya. Mereka memiliki tugas yang sulit untuk memberitahu mereka semua berita yang menghancurkan itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mong bertanya dengan panik. Aku akan menyarankan untuk memindahkan semua orang kembali, dan kita bisa mengatasinya di Afrion. Lenny menyarankan. Namun ada masalah yang cukup besar. Kristal binatang yang bisa kita gunakan telah lenyap bersama dengan semua yang ada di kerajaan sebelumnya. Kepanikan sekarang tidak hanya dirasakan oleh para anggota Red Wings tetapi juga kerajaan Kesliena yang berbatasan. Ini adalah kerajaan berikutnya tempat Jack dan anggota Red Wing lainnya ditempatkan. Kalau begitu kita tidak punya pilihan, kita harus meminta bantuan, kita harus bertanya apa yang menurut Sylvia terbaik. Ya, kita bisa kembali, tetapi itu berarti semua orang di kerajaan ini dan kerajaan setelahnya akan binasa. Kata Gary, dan Rai berhak tahu, dia berhak tahu bahwa ibunya dimanfaatkan oleh mereka. Sementara itu, di kejauhan sang kaisar muda tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan sebuah kota jatuh dalam hitungan detik. Aku tidak tahu mengapa aku pernah mendengarkan Dewa Sera yang bodoh itu. Kata sang kaisar, aku akan menyesal melawan Red Wings karena nasihatnya, aku menunggu begitu lama untuk menyerang. Kurasa itu hal yang baik bahwa kita menunggu, siapa yang mengira bahwa tidak ada kunci yang dibutuhkan untuk mengaktifkan senjata kuno yang tertinggal, yang kita butuhkan hanyalah darah anggota keluarga langsung. Ibu Rai telah memutuskan untuk tetap tinggal di Kekaisaran, berharap menemukan obat untuk yang terkutuk tetapi di tengah pencariannya dia telah ditangkap, dan ketika salah satu pengikut lamanya mengenali siapa dia, eksperimen dimulai. Kaisar curiga bahwa itu tidak mungkin menjadi satu-satunya kunci untuk mengaktifkan senjata kuno tersebut, lagi pula apa yang akan terjadi jika sebuah liontin hancur atau hilang. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa liontin itu dibuat menggunakan garis keturunan keluarga tersebut. Ayo kita cari ke kerajaan berikutnya, aku ingin menyingkirkan Red Wings pada akhir minggu ini. Kata sang kaisar. Saat Ibu Rai diikat di atas alat raksasa itu, lengan dan kakinya dibentangkan lebar pada alat berbentuk lingkaran dan jarum digantung di beberapa bagian tubuhnya. Dia tampak pucat dan lemah. Bahkan beberapa anak buah kaisar berpikir bahwa mungkin dia tidak akan bertahan lama. Saat salah satu anak buah kaisar menyuarakan kekhawatirannya, dia langsung terbunuh dan itu dilakukan oleh tangan kaisar sendiri. Di dalam ruang singgasana, Sylvia keluar sebentar lalu kembali lagi ke dalam. Dia terdiam dan tidak mengatakan apapun kepada Rai. Ada masalah, bukan? Sesuatu yang tidak bisa mereka tangani, kata Rai. Sylvia menganggukkan kepalanya dan air mata sudah membasahi wajahnya. Aku tahu hari ini akan tiba, tetapi aku tidak menyangka akan datang secepat ini. Aku tahu kau harus pergi. Tidak, Sylvia, kau benar sejak awal. Aku punya keluarga di sini untuk dibesarkan. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara lain. Tidak bisa, kata Sylvia sambil menggelengkan kepalanya. Sylvia kemudian melanjutkan dengan wajah penuh air mata untuk menjelaskan laporan yang baru saja diterimanya, tentang senjata yang telah digunakan dan fakta bahwa Ibu Rai terlihat di senjata itu sendiri. Rai menyentuh kalung yang selalu ia pakai di lehernya. Sylvia, kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kau tahu, aku selalu mengingat kembali saat-saat ketika aku berubah, ketika pandanganku berubah.
Ada 2 kali dalam hidupku ketika itu terjadi. Yang pertama adalah ketika Gary menyelamatkanku dari kematian yang hampir dibunuh oleh seorang wanita di desaku. Itu adalah pertama kalinya seorang manusia mengorbankan nyawanya untukku. Kedua kalinya adalah ketika kau mengatakan bahwa aku bukanlah monster. Setelah menyelesaikan pidatonya, Ray menumbuhkan sayap merah besar di punggungnya dan detik berikutnya tubuhnya mulai menghilang saat ia berteleportasi ke sisi pasukan Red Wing. Ray, kata Gary begitu melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Kau baik-baik saja, apa kau bisa keluar dari sini? Ya, kupikir kau sakit atau semacamnya. Kami mengirim pesan ke Sylvia dengan berpikir dia akan mengirimkan dukungan tetapi kami tidak menyangka kau akan datang. Kata Monk. Ray melihat teman-teman dekatnya yang telah ia dapatkan selama hidupnya sebagai manusia. Itu adalah kehidupan yang singkat dibandingkan dengan kehidupan naganya, tetapi itu adalah kehidupan yang baik. Semua orang ini peduli padanya bahkan setelah mengetahui kebenarannya. Semuanya. Kalian tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengatasinya, tetapi aku ingin kalian semua berjanji padaku, sebagai penggantiku, kalian akan memastikan bahwa dunia ini damai. Aku ingin kau setidaknya melakukannya, demi keluargaku. Sebelum yang lain sempat mengatakan apapun, Ray terbang menjauh hingga ia tak terlihat lagi. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat serangkaian ledakan, kehancuran, dan banyak lagi. Ray menggunakan seluruh kekuatannya sebagai naga besar Sen dan semua kemampuan yang telah diperolehnya. Senjata kuno yang hebat itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembak, dan tidak akan pernah menembak lagi. Jika seseorang melihat pemandangan saat ini, yang dapat mereka lihat hanyalah Ray di ladang yang penuh dengan pembantaian dan api yang menyembur di mana-mana. Ada potongan-potongan ciptaan besar yang hancur tersebar di seluruh ladang dan dia sekarang memeluk ibunya. Ray, kau menyelamatkanku, katanya. Saat memeluknya, dia dapat melihat betapa lemahnya ibunya dan memutuskan untuk mentransfer sebagian energinya sendiri ke dalam dirinya. Memberinya kehidupan baru, tetapi ada alasan lain untuk ini. Ibu, aku belum sepenuhnya jujur padamu, kata Ray. Melalui transfer energi, Ibu Ray juga mengalami semua ingatannya, semua yang telah dia lakukan hingga saat ini, dan bahkan adegan-adegan saat dia membunuh ayahnya sendiri. Maafkan aku, Ibu, seharusnya aku menceritakan semuanya sejak awal. Tidak apa-apa, Ray, aku selalu tahu kau istimewa. Pada saat itu, setelah nyawa ibunya terselamatkan dan mungkin banyak nyawa lainnya, misi terakhir muncul di sistem sebagai selesai. Tugas 1000/1000 telah selesai. Ray mulai berjalan menjauh dari ibunya saat sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya terbelah menjadi partikel-partikel kecil dan dari kakinya ke atas, partikel-partikel itu melayang tertiup angin. Apa yang terjadi padamu? Teriak Ibu Ray. Kupikir setelah menyelamatkan 1000 nyawa, aku akan mendapatkan tubuh nagaku kembali. Namun, tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Sepertinya waktuku di sini sudah berakhir, kata Ray dengan suara gemetar. Ibu, ada seorang anak yang menunggu neneknya di rumah. Aku harap keluarga Talent tumbuh kuat dan terus melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal terakhir yang dilihatnya adalah senyum lega dan penerimaan di wajah Ray sebelum benar-benar menghilang tertiup angin. Disinilah kisah manusia hebat Ray berakhir. Bab 532, 3 dunia dalam satu. Itu adalah sekolah menengah atas biasa, hanya itu yang bisa dikatakan tentang tempat itu. Anak-anak berlarian di lorong sekolah dengan seragam mereka. Beberapa bermain di taman bermain sementara para guru terus menegur beberapa dari mereka karena terlalu bersemangat. Di atas atap sekolah, seorang siswa terlihat melihat ke balik pagar. Dia memiliki rambut merah runcing dan melihat semua siswa dan kota di kejauhan.
Kamu selalu menyukai tempat tinggi dengan pemandangan yang indah. Kamu cukup mudah dilacak. Kamu tahu jika seseorang mencarimu, akan mudah untuk menemukanmu. Seorang siswa perempuan berkata sambil berjalan menuju yang berambut merah. Yah, untung saja tidak ada yang mencariku lagi. Kurasa itu artinya aku tidak dibutuhkan lagi, kata bocah itu sambil tersenyum. Hari-hari naga besar Sen melindungi umat manusia tampaknya sudah berakhir. Bocah berambut merah berseragam sekolah itu tidak lain adalah Rai. Dahulu kala, saat Rai menyelesaikan 1000 tugasnya, tebakannya tepat tentang apa yang akan terjadi padanya. Dia telah kembali menjadi naga, tetapi pada saat itu, setelah mengucapkan selamat tinggal, dia bertanya-tanya apakah dunia masih membutuhkannya. Dia telah menjalani hidup yang panjang, tetapi pada saat yang sama dia belum siap untuk meninggalkan semua orang sepenuhnya. Meskipun mungkin kejam pada saat itu, Rai tahu apa yang dia lakukan. Dia memutuskan untuk menipu ibunya agar membuatnya sehingga tubuhnya tampak seperti menghilang menggunakan salah satu mantranya, tetapi dia akan terus melindungi dunia dalam bentuk naganya. Dari waktu ke waktu dia juga akan mengubah dirinya menjadi manusia untuk melindungi yang lain. Banyak hal terjadi yang disaksikan Rai. Penutupan sarang para monster. Manusia telah menghancurkan hampir setiap sarang di bumi tanpa menyisakan satu pun. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan dunia. Namun, ada juga beberapa bagian yang menyedihkan. Kematian teman-temannya, keluarga, dan banyak lagi. Dia melihat mereka semua meninggal seiring waktu tetapi terus melindungi rasnya dari ancaman yang akan datang, hingga hari ini. Dia telah meminta Bliss untuk menjemputnya karena dia memiliki satu hal terakhir yang ingin dia lakukan. Kau tahu, kau bisa terus menjalani hidupmu sebagai manusia, kau tidak harus melakukan ini Rai. Masih ada bahaya di luar sana yang mungkin mereka hadapi, kata Bliss. Kekuatan para dewa telah melemah seiring waktu, dan bahkan mereka yang memiliki kekuatan tidak menyadarinya karena tidak perlu menggunakannya. Sihir hampir tidak ada, hanya beberapa keluarga yang mewariskannya dan telah memutuskan untuk merahasiakannya. Rai menghela napas dalam-dalam, dan menatap tangannya, tubuhnya, dan seluruh sekolah di belakangnya. Aku mulai menyukai wujud manusiaku, itu saja, dan menurutmu mengapa aku memintamu untuk membawaku ke tempat itu lagi? Manusia sedang bermain api. Pernahkah kau mendengar tentang hal baru yang disebut alter? Mereka menemukan fosil binatang buas tua dan mencampurnya dengan manusia untuk menciptakan sejenis manusia super. Tetap saja, kurasa waktuku untuk mengawasi mereka telah berakhir. Mungkin ada orang lain yang akan mengambil alih pekerjaanku saat aku pergi, dan jika perlu, aku akan membimbing mereka sedikit. Baiklah, Bliss menjawab. Aku lihat kalian sudah memutuskan. Berjalan pergi bersama, Rai mengira dia akan merindukan dunia ini, tetapi dia sudah memikirkan itu sejak lama. Hei, tahukah kau bahwa leluhur Jack bersekolah di sekolah ini? Kurasa namanya Gary atau semacamnya, dia memiliki rambut hijau yang liar. Bliss berkata, ada alasan mengapa aku memilih sekolah ini. Rai terkekeh. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong di antara dua bangunan besar dan kemudian, sambil menarik tongkat sihir spesialnya yang disamarkan sebagai payung, dia mulai menggambar lingkaran sihir yang cukup besar untuk mereka berdua. Mengetuk payung itu mulai menyala, dan mereka berdua dipindahkan ke sebuah pulau yang berlabuh di pantai. Rai melihat sekelilingnya dan yang bisa dilihatnya hanyalah hamparan laut yang luas. Ini kedua kalinya kau ke sini, kau tahu jika kau melakukannya lagi, kau akan kehilangan nyawamu. Rai tidak mengatakan apapun, dan hanya berjalan maju sambil mengetahui jawabannya. Berjalan bersama Bliss, dia membawanya ke tengah pulau, dan segera mereka menemukan diri mereka di tengah, setengah jalan menuju puncak gunung. Di bagian yang lebih datar berdiri sebuah lempengan batu raksasa.
Lebih besar daripada saat Rai dalam wujud naganya. Kuharap itu bisa menampung sisa kekuatanku, kata Rai, sambil berjalan ke lempengan batu itu dan bersiap untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya. Rai kemudian meletakkan kedua tangannya di tablet besar itu, dan energi dari tubuhnya termasuk semua kekuatan di dalam dirinya sedang ditransfer. Dahulu kala, ketika bumi berada dalam masa damai, Rai telah menyimpan setengah dari kekuatannya di tablet itu sebagai semacam ujian untuk melihat apa yang akan terjadi. Pada saat yang sama, Bliss telah menciptakan serangkaian perintah. Kekuatan yang disimpan di dalam tablet itu adalah semua kemampuan yang dimiliki Rai. Dan dari tablet itu kekuatannya akan disebarkan kepada mereka yang paling cocok dan ketika mereka merasa membutuhkannya. Ini adalah hadiah terakhirku untuk dunia. Jika di masa depan ada ancaman yang terlalu besar untuk ditangani manusia, maka mungkin mereka dapat menggunakan kekuatanku dengan baik. Kekuatan sebesar ini seharusnya tidak pernah berada di tangan satu makhluk saja. Aku berharap manusia dapat belajar untuk bersatu dan melawan ancaman itu bersama-sama. Kemudian ketika semua kemampuannya selesai ditempatkan di tablet itu, tubuhnya mulai terbelah menjadi partikel-partikel bercahaya sekali lagi. Kali ini, itu bukan perbuatannya, tubuhnya benar-benar menghilang. Bahkan jika seluruh dunia melupakan apa yang telah kau lakukan untuk mereka, Rai, aku akan selalu mengingatnya. Tamat.